Satu suster di Myanmar membuat berita viral setelah dia berlutut di hadapan polisi yang menghadang para demonstran, dan karena aksinya itu dia menyelamatkan 100 orang demonstran terlepas dari tangkapan polisi. Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau menceritakan satu kisah tentang suster yang viral belakangan ini. Kemudian diketahui namanya. Dia membuat satu aksi sampai berlutut memohon kepada para polisi supaya tidak bertindak kekerasan, melakukan kekerasan dan bertindak brutal terhadap para demonstran. Kita tahu Myanmar sedang masa bergejolak, tapi kita tidak akan mengambil fokus di mengapa bergejolak, bagaimana gejolak itu bisa terjadi, bagaimana ke depan. Fokusnya ada pada suster ini. Seorang suster di Myanmar berlutut dan memohon di hadapan sekelompok tentara dan polisi supaya mereka kiranya menghentikan kekerasan kepada para demonstran. Ya, kita tahu gejolak politik di Myanmar menjadi sangat booming beritanya karena perlakuan dari pihak keamanan yang diduga memberikan perlawanan yang tidak wajar kepada para rakyat dengan menangkap, bahkan sudah ada rakyat biasa yang terbunuh karena peristiwa itu. Nah, menjadi menarik ketika kardinal di Myanmar, ada namanya Kardinal Maungbo, memposting foto dari suster yang sedang dengan sepenuh hati meminta kepada para tentara itu untuk membebaskan orang-orang yang ditahan. Dalam satu pernyataan di Twitter, Uskup Agung Myanmar, Uskup Agung juga bertwitter, apakah dia sendiri atau orang-orang lain yang menjadi staf khususnya di bidang media sosial, we don't know. Tetapi dikatakan di akun official dari kardinal itu, Kardinal Maungbo menyatakan bahwa suster yang berani melawan dengan lembut hati para petugas keamanan itu bernama An Nu Thang. Itu nama susternya, An Nu Thang. Kejadian ini berlangsung atau berita ini di-share oleh Kardinal pada 28 Februari yang lalu. Kardinal Maungbo menulis bahwa dengan air mata di mata, Nu Thang, suster ini memohon dan menghentikan petugas keamanan yang berusaha melakukan kekerasan dan menahan para protester, orang-orang yang memprotes, yang berusaha menyuarakan kehendak aspirasi rakyat dengan melakukan demo. Polisi mencoba menahan, bahkan memukul orang-orang yang berdemo pada hari itu, dan karena perlakuan dari suster An Nu Thang, para protester itu akhirnya beberapa dibebaskan. Saya mau mencoba melihat apa yang dikatakan oleh sekalian di video ini, tidak begitu terkait, tetapi saya mau membagikan apa yang termuat dalam Pervecte Caritatis, satu dokumen dari Kepausan. Saya menemukan satu artikel dari Pervecte Caritatis nomor 5. Bisa kita pelan-pelan lihat apa dikatakan. Hendaknya para anggota tiap lembaga hidup bakti, dalam hal ini suster ini kita bicarakan, mengingat bahwa dengan ikrar nasihat-nasihat Injil, mereka terutama telah menjawab panggilan ilahi, sedemikian sehingga mereka bukan saja mati untuk dosa, melainkan juga menyangkal dunia dan hidup hanya untuk Allah. Menjadi pertanyaan, mengapa berani sekali suster An Nu Thang untuk berada di hadapan tentara dan polisi yang mulai bertindak keras itu? Pasti karena dia memang sudah memusatkan perhatiannya pada yang ilahi sampai, andai kata saya mengalami sesuatu yang menakutkan, saya siap untuk itu. Saya duga suster An Nu Thang sudah berada pada posisi, pada refleksi yang sedemikian, sampai dia berani untuk berada di hadapan tentara dan polisi yang bersikap keras itu. Karena seluruh hidupnya mereka abdikan untuk melayani dia. Karena seluruh hidupnya sudah diabdikan oleh suster An Nu Thang
untuk melayani dia. Dan saya teringat pada satu tulisan dari John Henry Newman yang mengatakan bahwa saya mencoba pergi ke atas mencari Allah, tetapi Allah berkata, turunlah lagi ke bawah, karena aku ada di antara umat beriman. Pengalaman nyata di tengah masyarakat justru menjadi ruang yang paling tepat untuk menemukan Allah. Bukan hanya dalam refleksi-refleksi teologis dalam hati, dalam keheningan, tetapi juga dalam realitas hidup bersama di tengah masyarakat. Suster Annu Tang menunjukkan, dia merefleksikan panggilan hidupnya bukan hanya dalam keheningan di kapelnya, dalam adorasi dan devosinya, tetapi juga dengan turun ke lapangan. Mencoba ikut terlibat, ini bukan soal politis, tetapi dia tidak ingin ada yang terluka, bukan melulu karena kesalahannya. Dia ingin memperjuangkan kemanusiaan dan hidup manusiawi di tengah komunitasnya. Pelayanan itu merupakan pengabdian khusus yang berakar kuat dalam pengabdian permandian dan mengungkapkan pengabdian permandian dengan lebih penuh. Karena baptisan, seseorang menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan dengan menyadari diri sebagai bagian dari kerajaan Allah, Suster Annu Tang memberikan kepenuhan dirinya untuk mengabdi kepada Allah dan sesama. Tidak karya yang besar yang dilakukan oleh Annu Tang. Barangkali dia sudah melakukan yang lebih istimewa dengan hidup doanya yang disiplin, mati raga, puasa, atau pelayanan karitatis setiap hari lainnya. Tetapi kali ini, karena satu aksi yang mungkin dia tidak akan duga akan viral, akhirnya dia dikenal orang. Bukan demi dikenal orang, tetapi pengabdiannya ini sungguh menjadi satu pewartaan yang istimewa. Dan ini berawal dari permandian, baptisan yang dia terima. Karena pengabdian diri ini diterima oleh gereja, maka hendaknya mereka sadar bahwa mereka pun diperuntukkan bagi pengabdian gereja juga. Seseorang mengikrarkan kaul, dibaptis, lalu mengikrarkan kaul, kemudian kalau hidup sebagai suster atau hidup selibat lainnya, itu dilakukan di dalam gereja. Maka dia pun pantas melakukan pengabdian bagi gereja juga. Memang kepada Allah, tetapi Allah tidak terbang entah di mana-mana, tetapi ia ada di dalam gereja juga. Maka karena itu, pewartaan yang dilakukan oleh Suster Annu Tang benar-benar untuk gereja. Dan ini bagian dari pengabdiannya sebagai seorang selibat, seorang suster, dan sebagai seorang yang terbaptis di dalam gereja. Semoga semangat ini juga ada pada kita, secara khusus orang-orang yang hidup dalam selibat, Perfecte Caritatis menyatakan itu, tetapi juga secara umum kepada semua umat beriman. Sebuah perjuangan untuk sanggup pada tahap itu. Tapi Iuvante Deo Vincimus, dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa dan menang. Pace bene.